Hai, aku Chandra. Kalian saat ini sedang ada di channel Inspire Self Growth. Dan ini konten pertamaku serta teman-temanku. Mungkin masih terlihat biasa saja, karena ini memang konten pertama. Tapi jangan khawatir, konten ini bakalan selalu improvement dan berkembang setiap harinya. Sesuai dengan nama channel ini yang dalam bahasa Indonesia adalah perkembangan atau inspirasi pertumbuhan diri. Kita akan membawakan konten-konten yang bertemakan self-development. Tak hanya untuk para viewers, tapi juga untuk perkembangan kami juga tentunya. Ini adalah perjalanan yang menarik dan bermanfaat. Dan saya yakin kita semua dapat tumbuh menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Apa sih itu self-development? Self-development atau pengembangan diri merujuk pada upaya individu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi pribadi, baik secara pribadi maupun profesional. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, mencapai tujuan, dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Menurut Carol Dweck, seorang psikologi dan penulis buku Mindset, konsep mindset dalam mengembangkan diri, ia membedakan antara mindset tetap atau fixed mindset dan mindset berkembang atau growth mindset, yang berpengaruh pada cara individu menghadapi tantangan dalam pengembangan kemampuan mereka. Seseorang yang memiliki fixed mindset menurut buku Mindset memiliki ciri di antaranya. Yang pertama adalah keyakinan akan keterbatasan. Orang dengan fixed mindset cenderung percaya bahwa kemampuan dan bakat seseorang telah ditentukan oleh faktor-faktor tetap seperti kecerdasan bawaan atau bakat alami. Mereka tidak melihat potensi untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka karena mereka cenderung menutup diri mereka dari hal baru. Itu yang menyebabkan orang yang memiliki fixed mindset cenderung mudah sekali tertinggal. Yang kedua adalah menghindari tantangan. Seseorang yang dengan fixed mindset cenderung menghindari tantangan atau situasi yang dapat menguji kemampuan mereka. Seperti yang dipaparkan di awal tadi, mereka mungkin merasa takut akan kegagalan dan berusaha untuk tetap dalam zona nyaman mereka. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap kritik. Kenapa sih orang fixed mindset cenderung merasa terancam oleh kritik? Karena orang yang memiliki fixed mindset, mereka cenderung melihat kritik sebagai penilaian terhadap kemampuan mereka, bukan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Yang keempat, menyerah dengan mudah. Seseorang dengan fixed mindset cenderung menyerah ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan. Mereka mungkin merasa bahwa jika sesuatu itu sulit berarti mereka tidak cocok untuk itu dan lebih baik menghindarinya atau mundur dari hal itu. Yang kelima, mengukur diri dari kesuksesan eksternal atau kesuksesan orang lain. Orang dengan fixed mindset cenderung mengukur dinilai diri mereka berdasarkan pencapaian eksternal mereka, seperti keberhasilan atau kegagalan dalam suatu tugas. Ini membuat mereka rentan terhadap perubahan suasana hati terkait kinerja kerjaan mereka, yang menyebabkan menurunnya kualitas kerja mereka. Yang terakhir, merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Ini didasari dari kesuksesan eksternal tadi. Jadi mereka dengan pola pikir fixed mindset mungkin merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Mereka bisa merasa bahwa kesuksesan orang lain adalah mengurangi nilai atau status mereka sendiri. Berbeda dengan orang yang memiliki growth mindset atau mindset berkembang, orang yang memiliki growth mindset akan lebih berpikir secara positif dan berusaha menutupi kekurangan mereka dengan belajar meningkatkan kemampuan mereka atau mencari tantangan baru dengan melihat kesempatan yang ada untuk mendapatkan level up yang mereka inginkan atau pencapaian yang mereka inginkan. Dengan bermindset seperti ini, biasanya juga belajar atau dari kegagalan dan mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan, serta menerima kritik dan saran secara terbuka yang berguna sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan mereka di dunia pekerjaan. Masuk chapter selanjutnya, cara membangun mindset agar dapat mengembangkan potensi diri. Seperti apa sih cara membangun mindset agar dapat mengembangkan potensi dirimu? Atau kita harus menggali diri kita, menggali potensi dalam diri kita. Yang kedua, cara membangun mindset
agar dapat mengembangkan potensi diri atau menggali potensi yang ada dalam diri kita. Dalam proses membangun dirimu, kamu harus tahu bahwa musuh terbesar yang harus kamu hadapi adalah dirimu sendiri. Mengembangkan diri itu mudah, tapi untuk mempertahankan peningkatanmu dan mempertahankan perkembanganmu itu susah. Karena setiap orang cenderung memiliki rasa bosan saat memulai sesuatu di luar kebiasaannya dan dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, kamu harus menetapkan beberapa hal untuk menjadi motivasimu agar kamu dapat bertahan di posisi itu, bahkan lebih lagi atau bahkan lebih meningkat lagi dari segi kemampuan dan skillmu. Yang pertama adalah memahami tujuanmu. Langkah pertama dalam self-development adalah memahami tujuanmu, apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu gapai, apa yang kamu cita-citakan. Tentukan visi dan misi dalam hidupmu. Ini akan menjadi kompas kamu untuk perjalanan meraih atau menggapai mimpimu. Yang kedua, pembuatan rencana atau tindakan. Sekarang, buatlah rencana tindakan yang realistis untuk mencapai tujuanmu. Pisahkan tujuan yang besar menjadi langkah-langkah yang kecil yang dapat kamu lakukan sehari-hari. Ini membantu kamu mencegah rasa kewalahan, kesusahan, atau rasa bosan yang kamu hadapi dan meningkatkan peluang kesuksesanmu, serta secara tidak langsung skillmu juga akan meningkat di sini. Pahami resiko serta belajar dari kegagalan. Kamu harus bisa memahami resiko rencana yang kamu rencanakan di awal. Kamu harus bisa memahami rancangan yang telah kamu buat. Kegagalan adalah bagian alami dari setiap perjalanan dan rencana yang telah kamu buat. Jangan takut gagal. Sebaiknya lihatlah sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh lagi lebih baik. Terimalah kegagalan dengan sikap positif dan lihatlah sebagai langkah maju menuju kesuksesan. Mungkin itu saja yang aku mau bagikan dan sharing di video kali ini. Terima kasih telah menonton videoku kali ini. Aku harap Anda semua atau kamu semua dapat menemukan tips dan saran yang bermanfaat bagi perjalanan self-development-mu atau mengembangkan dirimu. Jangan lupa untuk selalu belajar dan jangan mudah puas dengan apa yang telah kamu capai. Tetaplah terinspirasi dan tetap berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih banyak obrolan dan cerita yang akan kami bahas di konten ini. Tapi untuk lanjut ke konten selanjutnya, kami mohon kritik dan saran dari teman-teman agar konten ini lebih baik lagi ke depannya dan lebih mengedukasi kalian semua dan memberikan informasi yang menarik serta inspiratif bagi kalian semua. Saya undur diri, sekian dan terima kasih.